Om Swastiastu, yang terhormat kepada Ibu Nur Habibah SSI MSc selaku dosen ketua penguji, yang terhormat kepada Ibu APTG Amadera TKD SPAM MPAM selaku dosen penguji pertama, yang terhormat kepada Bapak Surya Bayu Kurniawan SSI selaku dosen penguji kedua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Ayu Mailiani dengan NIM P0713419107. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Kandungan Merkuri pada krim pemutih wajah yang dijual secara online di Denpasar. Adapun yang pertama saya bahas ialah latar belakang. Yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut dikarenakan masih banyak berbagai macam produk kosmetik pemutih wajah ini dijual di toko kosmetik maupun online. Ada yang sudah terdaftar dari BPOM, namun ada juga krim pemutih yang tidak terdaftar di BPOM. Krim pemutih yang tidak terdaftar dari BPOM ini perlu diteliti kandungannya. Krim pemutih yang tidak terregistrasi dari BPOM itu memiliki harga yang relatif murah, mudah didapat, serta dapat memutihkan wajah dalam waktu yang singkat. Selain itu, krim tersebut tidak mencantumkan bagaimana kandungan kimia yang digunakan, peringatan efek samping yang akan terjadi, dan tanggal kadaluarsanya. Meskipun demikian, kaum wanita tetap tertarik menggunakan krim tersebut tanpa mempertimbangkan bagaimana efek samping dan bahaya yang akan ditimbulkan. Krim pemutih biasanya dapat ditambahkan dengan merkuri anorganik yang juga dapat ditemukan dalam kosmetika yang lainnya. Menurut WHO, sebanyak 1-10% merkuri anorganik itu digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim dikarenakan merkuri itu digunakan sebagai bahan pemucat warna kulit dan daya pemutihnya pada kulit itu sangat kuat. Menurut Mulyawan dan Neti tahun 2013, di Indonesia sendiri angka kejadian efek samping kosmetik cukup tinggi yang selalu dijumpainya kasus efek samping kosmetik pada praktek seorang dermatologi. Reaksi negatif yang ditimbulkan itu oleh bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik itu beragam, mulai dari iritasi ringan hingga berat, alergi, penyumbatan fisik di pori-pori, keracunan lokal atau sistemik. Penelusuran peredaran kosmetik pemutih ilegal dilakukan dengan hasil analisis pengujian BPOM yang dilaporkan dalam SIPT, Sistem Informasi Pelaporan Terpadu, selama 6 September 2018 sampai dengan 23 April 2019. Berdasarkan hasil pengujian BPOM itu ditemukan sejumlah 220 sampel kosmetik yang tidak memenuhi syarat, di mana 95 sampelnya itu berkaitan dengan kosmetik pemutih yang mengandung bahan terlarang, dan yang paling sering ditemukan itu adalah merkuri. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis ingin mendeteksi apakah terdapat kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah yang dijual secara online di Denpasar. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum untuk mengetahui adanya kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah yang dijual secara online di Denpasar, dan tujuan khususnya yaitu menganalisis kandungan merkuri pada krim pemutih wajah yang dijual secara online di Denpasar secara kualitatif. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu memberikan informasi dan sumber informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam pemilihan kosmetik. Manfaat teoritis kedua yaitu sebagai masukan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan suatu instansi atau institusi yang menentukan kebijakan yang berkaitan dengan izin produk. Manfaat praktis bagi masyarakat itu untuk menambah pengetahuan tentang bahayanya senyawa logam, yaitu merkuri dalam kosmetik. Manfaat praktis bagi peneliti itu mendapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan tentang senyawa sediaan krim pemutih wajah. Selanjutnya, tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini terdiri dari kosmetika, krim pemutih wajah, merkuri, analisa kualitatif merkuri, dan spektrofotometri serapan atom.
Kerangka konsep pada penelitian ini, di mana kosmetika itu diminati oleh kaum perempuan digunakan sebagai mempercantik diri, merawat kulit, dan memutihkan kulit, terutama kosmetik sediaan krim pemutih wajah. Semua produk kosmetik yang akan dijual di wilayah Indonesia tersebut harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM, di mana nomor tersebut akan digunakan BPOM untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran maupun secara daring. Untuk memaksimalkan efek dari kosmetik sediaan krim tersebut, lambat laun para pelaku usaha kosmetik mulai menambahkan zat-zat yang berbahaya pada kosmetik produksinya. Kandungan zat-zat berbahaya khususnya merkuri ini yang terkandung dalam kosmetik sediaan krim pemutih wajah dapat diketahui dengan melakukan pengujian di laboratorium secara kualitatif dan dilanjutkan dengan pengujian secara kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri serapan atom untuk mengetahui kadar merkuri yang digunakan pada sampel yang telah terdeteksi merkuri pada saat pengujian secara kualitatif. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif itu merupakan metode penelitian yang berusaha untuk menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif bertujuan untuk menggambarkan data secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Untuk tempat penelitian ini dilakukan pada Laboratorium Kimia, Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan Teknologi Laboratorium Medis, dan waktu penelitian ini dilakukan dari Februari sampai Juni 2022 mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan karya tulis ilmiah. Untuk populasi penelitian ini adalah kosmetik sediaan krim pemutih wajah yang tidak memiliki izin edar itu sebanyak 588 produk yang ditemukan pada marketplace dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh BPOM. Untuk sampel penelitian, bila populasinya benda dikatakan logam di mana susunan molekulnya homogen, maka jumlah sampel yang diperlukan yaitu 1% saja sudah bisa mewakili. Maka besar sampel pada penelitian ini digunakan sebanyak 6 merek dengan jenis sampel kosmetik sediaan krim pemutih wajah day cream dan night cream yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu probability sampling dengan teknik simple random sampling, di mana probability sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi. Teknik random sampling atau probability sampling yang digunakan yaitu simple random sampling atau sampel acak sederhana yang merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel sebagai syarat anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Untuk data primer yang digunakan yaitu berupa hasil observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kosmetik sediaan krim pemutih wajah yang diperjualbelikan secara online di Denpasar dengan memilih krim pemutih wajah jenis day cream dan night cream dengan tidak adanya nomor registrasi dari BPOM. Data sekunder dari penelitian ini itu meliputi hasil penelitian terdahulu serta jurnal-jurnal yang digunakan sebagai bahan acuan pustaka dalam penulisan karya tulis ilmiah. Untuk analisis data itu data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif yang disertai tabel dan pembahasan serta diambil kesimpulan apakah krim pemutih wajah yang dijual secara online di Denpasar itu mengandung merkuri atau tidak. Prosedur kerja pada penelitian ini yang pertama yaitu pembuatan larutan aquaregia. Aquaregia ini merupakan campuran dari 75 mili HCl dan 25 mili HNO3 dengan perbandingan 3:1. Lalu yang kedua yaitu preparasi sampel, di mana sampel ditimbang sebanyak 2 gram, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan 25 mili aquades dan 10 mili aquaregia. Lalu diuapkan di atas hot plate sampai kering, di mana pada saat sisa penguapan itu ditambahkan 10 ml aquades lalu panaskan sebentar dan saring. Untuk analisa kualitatif, itu diambil 1 ml larutan sampel lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 1-2 tetes KI 0,5 normalitas
dan amati perubahan warna yang terjadi. Berikut adalah hasil penelitian di mana 12 sampel yang telah direaksikan dengan Ki 0,5 normalitas negatif mengandung merkuri dikarenakan tidak menunjukkan adanya endapan merah jingga. Selanjutnya, gambar di atas merupakan sampel yang hasilnya keruh setelah ditetes Ki, kemudian disentrifuge untuk melihat lebih jelas bagaimana warna endapannya. Dan hasil endapannya itu berwarna merah bata tua. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan, di mana sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu krim pemutih wajah yang dijual secara online yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara kualitatif pada 12 sampel, krim pemutih wajah yang dijual secara online di Denpasar ini diketahui tidak mengandung merkuri karena tidak menunjukkan adanya endapan merah jingga seperti pada gambar kontrol positif. Salah satu sampel yaitu sampel E1 yang menghasilkan hasil keruh setelah ditambahkan dengan Ki, itu disentrifuge untuk melihat bagaimana warna endapannya. Dan setelah disentrifuge itu menghasilkan endapan merah bata. Hal ini tidak sesuai dengan kontrol positif merkuri sehingga sampel E1 itu tidak terdeteksi adanya merkuri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawati, menyatakan bahwa hasil dari uji kualitatif menunjukkan semua sampel negatif mengandung merkuri di Kabupaten Tulungagung. Hasil uji warna dari 6 sampel krim pemutih wajah yang tidak terdaftar dari BPOM di Kabupaten Tulungagung itu tidak menunjukkan adanya endapan merah jingga. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kesadaran produsen maupun penjual produk kosmetik tentang bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan senyawa logam lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Priyajita pada tahun 2018, dengan melakukan wawancara salah satu penjual produk kosmetik di Yogyakarta, yang tidak disebutkan namanya tersebut menyatakan mengerti bahwa ada beberapa kosmetik palsu yang beredar di pasaran yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya. Akan tetapi, ia meyakini segala produk yang dijual di kiosnya itu merupakan produk asli, murah, aman, serta dapat memuaskan konsumen. Dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif saja karena penggunaan spektrofotometri serapan atom itu untuk mengetahui kadar dilanjutkan jika sampel yang dihasilkan pada uji kualitatif menghasilkan hasil yang positif. Selanjutnya yaitu kesimpulan, maka berdasarkan dari hasil 12 sampel krim pemutih wajah yang dijual secara online di Denpasar, dapat disimpulkan tidak mengandung merkuri secara uji kualitatif. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.